Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng wayahkieu kumaha daramang kasadayana dari Sabang sampai Merauke. Selamat jam segini aja, ketemu lagi dengan channel Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, TKW atau kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Buat sahabat Pelangi Hidup, kali ini saya sungguh sangat prihatin sekali. Sebetulnya ini saya banyak sekali mendapatkan informasi ini bahwa ada mbak buruh migran Indonesia dari Taiwan ya. Dia itu sudah finish kontraknya dan dia pulang ke Indonesia, tetapi pas nyampe di rumahnya itu sangat dikucilkan sekali sama tetangga-tetangganya. Dikucilkan sama tetangga-tetangganya karena mereka takut begitu ya. Jadi langsung kita ke TU, yaitu topik utama. Nah jadi kemana nih Gilang? Jadi seorang BMI Taiwan asal Ngawi pulang ke Indonesia karena masa kontrak kerja habis. Tetangga pada tidak mau disapa dan mengucilkannya karena mereka merasa jadi si mbaknya ini membawa virus begitu ya dari Taiwan, bawa virus ke Indonesia seperti itu. Padahal saat turun di bandara setelah pengecekan dan mengisi biodata dinyatakan tidak ada kecurigaan dan suhu badan pun fit ya, sehat seperti itu, sehingga petugas hanya menyarankan agar nanti di rumah selama 14 hari jangan dulu keluar rumah, maksudnya berdiam dulu di rumah kayak gitu. Jadi dari petugas bandara di situ hanya menyarankan dirumahkan selama 14 hari ya di rumah. Dan si mbaknya ini sangat mematuhi hal itu. Jadi buat pemirsa di rumah ini gambaran nyata, ini adalah informasi bener-bener nyata banget ya ini kejadiannya. Tuh saya langsung dapat dari aktivis organisasi yang berkecimpung suka menolong sesama TKW ya, sesama TKI seperti itu. Nah saya langsung baca langsung ini beritanya dari beliau. Jadi bahkan si mbaknya ini makan pun di kamar ya. Jadi makan mengurungkan diri, maksudnya ditutup gitu, dia berdiam diri di kamar. Makan juga dikasih sama sama ibunya, dimasakin, ditaruh ke kamar begitu ya selama 14 hari ya teman-teman. Jadi ini adalah pelaturan untuk seluruh para PMI, untuk seluruh para TKI yang saat ini pulang ke Indonesia, baik itu cuti pulang ke Indonesia ataupun pulang yang sudah finish kontrak ya. Jadi semuanya ini buat informasi saja. Jadi kami para TKI sebelum pulang ke Indonesia, kami di bandara pun sudah dicek kesehatan kami. Ya, ini perlu diketahui oleh masyarakat yang ada di Indonesia, oleh bapak-bapak, ibu-ibu, oleh pemirsa di rumah, bahwa kami para TKI, kami para PMI sebelum berangkat ke Indonesia, sebelum terbang ya itu pesawat, kami di bandara itu dicek. Semua kesehatan kami dicek, suhu tubuh kami semuanya. Nah, apakah kami memungkinkan bisa pulang ke Indonesia atau tidak? Kalau di sini di bandara luar negeri di sini, misalkan di Taiwan atau Hong Kong atau Saudi Arabia atau Malaysia atau Singapura ya atau Korea. Nah, kalau di bandara tersebut kami lolos dan badan kami sehat begitu, maka kami bisa diterbangkan ke Indonesia. Dan setelah sampai ke Indonesia, setelah turun ya pesawat itu dan kita sampai di bandara di Indonesia, kami tidak langsung dijemput sama keluarga dulu. Kami itu dicek dulu. Ini udah buat pemirsa di rumah yang belum mengerti ya, saya kasih tahu. Terus setelah nyampe di bandara di Indonesia, kami juga dicek. Kesehatan kami dicek lagi tuh. Jadi berkali lipat ya diceknya. Dicek sehat apa enggak, ada keluhan apa dicek.
Nah, kalau kami dalam keadaan sehat walafiat, maka kami dibolehkan dijemput oleh keluarganya dan harus langsung pulang ke rumah. Itu anjurannya seperti itu, pelaturannya seperti itu. Dan sesampainya di rumah, kami pun harus dirumahkan selama 2 minggu, yaitu 14 hari. Walaupun kita ketahuan sehat walafiat, tetap kita harus mematuhi pelaturan itu. Kita berdiam diri di rumah selama 2 minggu, tidak boleh keluar rumah atau keluyuran kemana-mana, dan dianjurkan memakai masker. Masker saya di sana teman-teman, di tas. Dianjurkan memakai masker selama di rumah ya, dianjurkan memakai masker selama di rumah. Dan kami itu yang pulang dari luar negeri saat-saat ini itu ditinjau sama pemerintah, ada datanya di Menteri Kesehatan, di pemerintah itu kami ada datanya gitu, siapa aja yang pulang, desanya desa mana, namanya siapa. Beliau itu harus dirumahkan selama 2 minggu di rumahnya. Nanti setelah itu dicek lagi kesehatan kita, setelah 2 minggu nanti kesehatan kita dicek lagi. Kalau kita sehat, kita boleh melakukan aktivitas apapun, boleh keluar rumah, berarti kita tidak ada apa-apa. Nah, kalau seandainya kita ini nggak sehat, sebelum berangkat ke luar negeri ya, masih di bandara di luar negeri, sebelum berangkat ke Indonesia masih di bandara di luar negeri, kita dicek, aduh kita ini ada flu atau apa, kita tidak akan diterbangkan ke Indonesia. Saat ini untuk semua bandara yang ada di luar negeri sangat ketat. Sebelum masuk ke Indonesia, kami pun di luar negeri itu dicek dulu kesehatan kami, begitu. Jadi tidak semena-mena langsung diterbangin ke Indonesia. Apalagi di sini di luar negeri pun alat-alatnya itu apa namanya ya, memadai banget gitu ya, komplit. Dan jangankan kita mau cuti ke Indonesia, kami di luar negeri mau masuk ke rumah makan ya, begitu, mau pesan makanan ataupun pesan kopi ataupun ke McDonald ataupun ke KFC, di sini semuanya itu dicek dulu kesehatan kami ya, suhu tubuh kami dicek dulu, kita ada demam atau enggak, sehat atau enggak. Kalau sehat baru boleh masuk rumah makan. Apalagi kita mau pulang cuti ke Indonesia, waduh itu lebih penting sekali pengecekan kesehatannya di sini di luar negeri. Dan kalau sudah sesampai di Indonesia, misalkan ada seorang BMI atau TKW yang kedapatan beliau sakit ya, demam atau flu atau apa, beliau tidak akan dipulangkan langsung ke rumahnya. Jadi beliau dirawat dulu di rumah sakit, itu dinyatakan ODP ya, orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan, PDP ya, begitu ya. Kalau kita kedapatan udah kelihatan nih ada demamnya atau apa begitu ya, setelah nyampe Indonesia misalkan ya di bandara, nah baru kita itu dirawat dulu di rumah sakit selama 2 minggu begitu ya, ataupun lebih. Kalau kita selama dirawat itu kita cuma flu-flu biasa kayak gitu, nanti sudah sembuh ya kita dipulangkan lagi ke rumah seperti itu. Jadi buat yang ada di Indonesia sana, terutama saat-saat ini ya lagi genting-gentingnya, saya lihat berita di televisi, dan tidak hanya bagi TKI saja ya dampaknya ya, dikucilkan seperti ini ya. Kita para TKI, para pahlawan Devisa mau cuti ke Indonesia itu pada dikucilkan sama tetangga-tetangganya kayak gitu. Mereka pada takut sama kita. Ya wajar sih, saya ngemaklumin kalian semuanya, tetapi tolong jangan berlebihan seperti itu. Tolong harus ada rasa manusiawinya begitu ya. Ini yang meninggal saja, yang sudah wafat saja mau dimakamkan, disemayamkan begitu kan. Banyak yang menolak kan? Ada kan? Tuh lagi viral, ditolak di sini, ditolak di situ. Aduh, kasihan sekali. Bayangkan kalau itu adalah saudara kalian, kalau itu adalah istri kalian, ayah kalian, anak kalian. Jadi kalian itu sebelum takut nih sama orang itu, kita tolak nih, kita kucilkan nih. Jadi sebelum kalian mempunyai rasa seperti itu, coba kalian bayangkan, coba kalau itu saudara aku ya, coba kalau itu istri aku ya, coba kalau itu suami aku ya, coba kalau itu adalah orang tua aku ya.
Coba bagaimana perasaan kalian? Jadi jangan mementingkan perasaan apa ya, diri sendiri doang gitu. Jadi kita harus bisa merasakan apa ya, maksudnya harus menghargai seperti itu. Seharusnya dalam masa-masa seperti ini, genting-gentingnya sekarang ini, bukan cuma di Indonesia saja, kami seluruh manusia yang ada di dunia ini sekarang itu kita lagi berperang. Kita itu sekarang itu istilahnya lagi berperang melawan wabah ini. Apa senjatanya? Yaitu pola hidup yang sehat dan bersih. Nah, dan seharusnya dalam posisi seperti ini kita itu harus saling menguatkan, kita itu harus saling ngasih semangat seperti itu. Ada yang pulang dari luar negeri ini, Mbak TKW ataupun Mas atau Akang pulang dari luar negeri itu, terus misalkan beliau dirumahkan 2 minggu, kasih semangat mereka. Semangat ya, pasti bisa, bukan berarti dikucilkan. Kayak gitu, saya sedih sekali ya. Jadi solidaritas kita orang Indonesia itu mana gitu loh. Kok kelihatan banget gitu sekarang itu. Waduh, saya banyak sekali melihat berita. Dan bahkan waktu itu, waduh, aku nggak bisa cerita nih teman-teman, karena itu lebih apa ya, lebih menyedihkan banget ya. Coba bayangkan, begini-begini juga kita itu pahlawan dipisah loh. Saya bukan sombong, ini kenyataannya. Begini-begini kita yang dari luar negeri ini juga memberikan devisa buat negara Indonesia gitu. Sampai-sampai kita pada saat waktu seperti ini keadaannya keadaannya seperti ini, kenapa harus dikucilkan? Kenapa harus nggak mau nyapa atau takut berlebihan kayak gitu ya? Tolong mereka, jadi mbak-mbak PMI ataupun TKI yang baru datang dari luar negeri, misalkan mereka lolos sehingga pulang ke rumahnya, ke orang tuanya, itu berarti alhamdulillah sehat walafiat. Di bandara sini juga dicek, di bandara di Indonesia juga dicek, sehingga dia alhamdulillah sehat dan bisa pulang ke rumahnya begitu. Ya doakan saja mudah-mudahan sehat seterusnya. Harusnya seperti itu, bukan malah dikucilkan. Jadi menambah kita sedih ya, baru pulang dari luar negeri. Di sini kita sudah melewati harus melakukan ini itu, nyampe Indonesia harus melakukan ini itu, belum lagi nyampe rumah tetangga-tetangga pada takut, pada cuek. Itu di sini tuh kayak nelongso banget begitu ya. Tetapi saya sangat berharap banget mudah-mudahan ini yang terakhir ya kejadian seperti ini, karena saya banyak sekali menerima informasi seperti ini. Kasihan banget beneran. Kalian tahu nggak bahwa kami itu para TKI di luar negeri ini udah bener-bener bekerja keras mulai dari awal ada wabah ini, mulai dari bulan Januari. Bayangkan, kami di luar negeri itu was-was, takut. Kami jauh dari keluarga, setiap hari harus keluar, ketemu orang banyak, masih tetap bekerja seperti itu. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kami para TKI itu masih tetap bekerja. Pulang-pulang ke Indonesia seperti itu, coba bisa dibayangkan nggak? Ya mudah-mudahan teman-teman kita doakan semoga mereka diberi kesadaran lah begitu ya, hatinya ditambah rasa solidaritasnya seperti itu. Dan buat kawan-kawan saya seperjuangan yang pulang ke Indonesia maupun mau cuti ke Indonesia ataupun mau finish kontrak ke Indonesia, saya doakan semoga lancar di perjalanan dan dalam keadaan sehat walafiat seterusnya ya, sehat walafiat seperti itu. Dan buat mbak-mbak yang sudah dikucilkan oleh tetangga-tetangganya, buat para TKI yang sudah dikucilkan oleh tetangga-tetangganya, semangat terus. Saya selalu menyemangati kalian ya, doakan selalu, mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu seperti itu. Doakan mereka mudah-mudahan disadarkan lah begitu ya, maksud saya. Saya nggak bisa ngomong panjang lebar karena saya itu sedih banget melihat keadaan seperti ini. Mari kita doakan juga buat Indonesia Raya tercinta
semangat terus buat semuanya. Mudah-mudahan yang sudah sakit disehatkan, mudah-mudahan yang lainnya juga sehat terus seperti itu. Semangat terus buat semuanya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya ini tidak konsen karena banyak orang di belakang ya, seperti itu pemirsa.